Tower boleh dimulai. Habis. Ya, boleh saya mulai, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil proyek sistem komputer kami yang berjudul Rancang Bangun Smart Farming Hidroponik dengan Sistem Pengendalian dan Monitoring Tanaman Cabai Berbasis IoT. Di sini ada nama anggota, Ilyas Nur Yahya, saya sendiri sebagai ketua tim, Andika Setiabudi, Hafiz Ilmi, Miftahul Abdurrahman, Muhammad Firdaus, dan Sahnas. Next. Nah, di sini ada profil dan kontribusi dari tim kami. Sebenarnya di sini saya sebagai merancang alat, Andika Setiabudi sebagai pencari data dan referensi, Hafiz Ilmi merancang alat bersama saya, Miftahul dan Firdaus yang memakai alat, dan Sahnas itu adalah anggaran biaya. Next. Bisa dibacakan oleh Hafiz Ilmi. Di sini ada latar belakangnya. Perkembangan teknologi ini di zaman ini, khususnya pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, semakin pesat. Manusia dapat membuat bermacam perangkat sebagai alat bantu untuk melakukan berbagai pekerjaan dan produksi. Sampai alat yang digunakan untuk memudahkan aktivitas sehari-hari manusia. Menggunakan teknologi ini, pekerjaan dapat berjalan secara otomatis dan tidak memakan banyak waktu. Salah satunya adalah smart farming, di mana alat ini merupakan alat yang menggabungkan antara tanaman dengan teknologi yang akan dikendalikan oleh microcontroller dengan menerapkan Internet of Things atau IoT. Smart farming ini pada proyek ini diterapkan pada tanaman cabai dengan teknik hidroponik. Selanjutnya, Ilyas. Oke, di sini ada gambaran umum. Ini adalah kayak ilustrasi alat yang akan kami buat. Nah, di sini ada VNDC, alat merah dan alat biru. Di sini kita memakai 3 sensor, yaitu sensor DHT11, sensor LDR, dan sensor soil moisture yang ditancapkan pada tanaman. Nah, fungsinya dari sensor DHT11 ini adalah untuk mengukur suhu ruangan atau mengukur suhu sekitar dari tanaman. Karena dari beberapa artikel yang kita baca dan jurnal yang kita cari, tanaman cabai itu tidak bisa terlalu lama terkena cuaca atau suhu yang terlalu panas. Makanya di sini kita memakai sensor DHT11 untuk mengukur suhu pada sekitar tanaman cabai. Dan untuk outputnya sendiri, di sini ada VNDC yang untuk mengurangi atau membuat suhu sekitar tanaman menjadi normal kembali. Nah, sensor kedua itu adalah LDR. Sensor LDR sendiri di sini berfungsi untuk menangkap intensitas cahaya dari sinar matahari. Nah, jika sensor LDR menangkap sinar cahaya, maka LED biru dan LED merah akan menyala. Nah, fungsi LED ini untuk menerangi si tanaman cabai, karena tanaman cabai itu tidak bisa terlalu lama tanpa cahaya atau tanpa penerangan. Makanya di sini kita memakai sensor LDR. Nah, terus sensor soil moisture. Sensor soil moisture sendiri adalah untuk mengukur kelembapan tanah pada tanaman cabai. Agar bisa melakukan penyiraman secara otomatis, maka kita menggunakan sensor soil moisture yang bekerja sebagai pengukur kelembapan tanah, dan jika
kelembapan tanahnya kurang dari berapa persen yang sudah kita set, maka pompa air otomatis akan menyala. Kurang lebihnya penjelasan dari gambaran alat kami seperti itu. Next. Lalu di sini ada yang namanya soil monster. Soil monster sensor L69 adalah suatu modul sensor yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat kelembaban tanah dan juga dapat digunakan untuk menentukan apakah ada kandungan air di tanah atau sekitar sensor. Belum. Bisa di next, tapi filmi. Lalu ada sensor DHT11, sensor digital yang dapat digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan sekitarnya. Sensor ini sangat mudah digunakan bersama dengan Arduino maupun device lainnya. Ada juga sensor LDR. Sensor LDR merupakan suatu jenis resistor yang peka terhadap cahaya. Nilai resistasi LDR akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima. Next. Habis ini. Udah di next. Belum jalan ya? Lalu di sini ada Node MCU ESP8266, sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet Wi-Fi. Terdapat beberapa pin I/O hingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Selanjutnya di sini ada relay. Modul relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal atau elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet atau koilnya dan mekanikalnya atau seperangkat kontak saklar atau switch. Selanjutnya di sini ada pompa air 5 volt. Pompa di sini berfungsi untuk mengubah tenaga mekanik dari suatu sumber penggerak menjadi tenaga. Pompa ini menghasilkan tekanan air sebesar 240 liter per jam. Sangat diperlukan dalam budidaya tanaman secara hidroponik. Next. Selanjutnya ada fan DC. Kipas merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai pendingin udara, penyegar udara, dan juga pengering atau biasanya memakai komponen penghasil panas. Bahkan kipas juga dapat digunakan sebagai penghisap udara seperti exhaust fan. Selanjutnya ada LED atau light emitting diode atau sering disingkat dengan LED, adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Selanjutnya ada blok diagram. Pertama ada aktivator dengan tegangan 5 volt dan 12 volt dan ground. Lalu masuk ke inputnya terdapat coil mostur, terus sensor DHT11 dan LDR. Lalu akan diproses dengan microcontroller yaitu Node MCU ESP8266 dan akan menghasilkan output yaitu pompa DC, fan, LCD, dan LED. Berikutnya ada user interface atau untuk aplikasi IoT-nya. Di sini terdapat pembacaan temperatur, ada humidity, dan soil moisture. Dan akan dicoba. Di sini mulai masuk dari tegangan 5 volt dan 12 volt. 12 volt untuk masuk delay dan untuk kipas. Lalu 5 voltnya dihubungkan ke ESP8266. Dari ESP8266 dihubungkan dengan 3 sensor dan beberapa dengan sensor pertama soil moisture, DHT11 dan LDR. Lalu outputnya ada water pump, fan, itu aja. Selanjutnya ada rancangan biaya. Rancangan biaya komponen yang digunakan untuk alat kelompok kami tertera sebagai berikut.
dan harga komponen-komponen yang tercantum di situ diambil dari toko online. Kemudian ada jadwal pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu setelah melakukan perancangan dan pengujian pada alat ini, maka dapat disimpulkan bahwa faktor suhu, kelembapan, dan cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai menggunakan metode hidroponik ini. Dengan menggunakan sensor, 3 sensor yaitu sensor LDR, sensor soil moisture, dan sensor DAT11 dapat mempermudah petani dalam bercocok tanam menggunakan metode hidroponik yang dimana petani dapat memonitoring tanaman dari jarak jauh. Dan untuk sarannya, penempatan sensor DAT11 di dalam ruangan harus di dekat tanaman agar suhu dapat teridentifikasi secara langsung sehingga suhu di sekitar tanaman dapat normal kembali. Dan penempatan sensor LDR harus menghadap atas agar sensor LDR dapat bekerja lebih efisien dalam menangkap cahaya matahari. Penambahan sensor seperti sensor ultrasonik untuk mengetahui kapasitas air yang ada di tandon dan sensor TDS untuk mengidentifikasi kadar atau pH air yang akan digunakan untuk menyiram tanaman. Oke. Tadi itu suara Firdaus, Pak. Catat aja. Oke, di sini udah selesai. Ada yang mau ditanyakan atau saran? Ada video demo yang dibuat nggak? Iya, Pak. Video demo yang dibuat, demo alat yang dibuat. Oh, kalau untuk videonya belum sempat di-tag, Pak. Itu harus di ini ya. Terus poster udah dibuat juga? Poster udah, Pak. Udah, coba ditampilkan posternya. Boleh, Hafiz Ilmi? Sebentar, Pak. Ya, siap. Ini Pak poster. Ini Pak posternya. Ya. Dari kelompok saya. Ya, acknowledgement-nya aja yang perlu diperbaiki ya. Acknowledgement tuh ucapan terima kasih istilahnya begitu ya ke pihak-pihak yang di luar tim yang apa istilahnya ya misalnya kalau saya kan sebagai dosennya gitu ya, atau ada pihak-pihak lain yang terlibat tapi nggak tercatat di nama di atas itu di luar tim, jadi ya begitu ya, yang punya kontribusi terhadap proyek ini ya, jadi gitu. Baik, Pak. Ya. Jadi itu yang perlu di ini. Ya. Oke, tadi dari presentasi yang tadi ya koreksinya adalah pada saat menjelaskan tentang timeline itu juga
dijelaskan tuh ya. Jadi bukan hanya disuruh lihat aja orangnya ya, tapi dijelaskan bahwa minggu kesekian sampai kesekian melakukan apa gitu misalnya ya. Yang melakukannya siapa, dan kalau memang ada kendala di situ disebut. Jadi itu kayak menceritakan proses yang terjadi ya, proses yang terjadi pada saat kalian melakukan ini ya. Jadi boleh aja ini dibaca aja misalnya ya, siapa yang terlibat misalnya, uji cobanya seperti apa. Jadi ada gambaran seperti itu ya. Kenapa uji cobanya sampai bulan Juni lama sekali, 1 bulan, minggu 1 uji coba, minggu dan seterusnya. Jadi itu perlu dijelaskan ya. Dijelaskan oleh yang mempresentasikan ya. Nah, nanti kalian ujian akhirnya nanti akan melakukan hal yang sama nih seperti ini ya. Jadi nanti tolong dikoordinasikan siapa yang mau berbicara apa ya. Jadi supaya tiktokannya jangan terlalu lama gitu, karena nanti akan berhubungan dengan dosen lain dan waktunya juga sangat terbatas ya. Jadi gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau tulisan jurnalnya sudah dibuat belum? Belum. Ya, Pak. Tulisan dalam bentuk jurnal. Yang seperti saya contohkan template-nya ada di V-Class ya. Belum ya? Oh, jurnal udah baru setengah jadi. Ya. Jadi nanti segera itu semuanya diselesaikan, termasuk videonya ya. Videonya diupload aja di YouTube, nanti share itunya ya. Share alamatnya. Jadi begitu. Ya, bikin video jangan banyak-banyak videonya ya, artinya videonya cukup mewakili ya apa yang kalian buat ya, sehingga orang jadi kayak bikin jualan aja gitu ya, bahwa ada masalah apa lalu kami kasih solusinya seperti ini, tampilannya seperti ini ya, didemokan sedikit ya, terus kemudian penutup ya, kesimpulan dan sarannya gitu, bahwa apa yang kami buat ini sudah cukup memadai misalnya ya, bisa apa dan seterusnya ya, dan yang bisa dikembangkan di masa depan itu adalah ini. Bikin video seperti itu ya. Jadi kalau dalam pekan-pekan ini sampai minggu ke-14 itu harus sudah dikumpul di tempat saya ya, di email, melalui email aja ya. Oke, itu saja cukup ya. Nah, silakan ditutup dulu. Terima kasih, Pak.